rutinitas kita tiap hari. Sebelum analisa. Ini pastikan sebelum analisa itu lihat jadwal berita. Minimal kalender ekonomi dunia. Dari kalender ekonomi nanti kita akan lihat hari ini ada jam berita jam berapa. Jam berapa nanti berita. Sehingga 30 menit jelang berita itu kita harus clear posisi atau tidak masuk di area-area yang mendekati jadwal berita, apalagi jadwal beritanya besar. Nah, website yang menyediakan ini banyak sekali, salah satunya ada Daily Effect, ada investing.com, ada forexfactory.com ya. Saya contohkan begini. Saya menggunakan Daily FX misalkan ya. Saya contohkan, saya gunakan misalnya Daily FX atau investing.com juga apa ya. Ini investing.com, kita cari nanti ada namanya news ya. Ini kalau di investing.com bisa berbahasa Indonesia. Di sini ada sebelah kanan itu bisa pilih bahasa, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Melayu ya. Yang terpenting kita cari news, kemudian cari economic calendar. Ya, ini harus kita lihat. Nah, di economic calendar ini kan masih banyak sekali ya. Kita pilih saja, kita sortir, jangan seperti ini. Ini euro, kemudian Asia, macam-macam campur ya. Kita select dulu ya. Kita filter dulu sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita menggunakan instrumen emas, maka cukup USD ya. Jadi settingnya, waktu pertama kita setting adalah current time atau time zone-nya. Ini di atas itu ada GMT minus 4, ini jamnya mana kita tidak tahu ya. Indonesia itu GMT plus 7, sehingga harus disetting dulu GMT plus 7. Ini pastikan tiap pagi harus lihat dulu GMT plus 7 itu Bangkok, Hanoi, Jakarta. Ini sudah waktu Indonesia Barat, GMT plus 7. Kemudian filternya kita pilih yang US dollar saja ya. Ini kan ada Brasil, yang kecentang ini ada Brasil, ada Kanada, ada Australia, ada Eurozone dan sebagainya. Kita hapus semua, clear semua, kita tinggalkan, kita pilih yang Amerika saja, United States. Ini ada United Kingdom, tidak usah, hanya Amerika saja, Amerika. Oke, kita pilih yang Amerika, kita cari, kita urutkan dari atas dulu, sebelah kiri, nanti akan kita ketemukan, kemudian kita pilih United States ya. Kalau sudah, kita geser ke bawah, kita lihat yang dampaknya besar dan medium ya. Dampak besar itu bintang 3, medium itu bintang 2. Kemudian berpengaruh terhadap ini, kategori ini adalah beritanya nanti menyangkut tenaga kerja, kredit, kemudian keuangan, atau mungkin berkaitan dengan suku bunga, berkaitan dengan inflasi dan sebagainya. Itu pilih semua saja ya, select all ya. Kemudian setelah itu baru kita klik yang kalau sudah dipilih, kemudian kita klik filter tadi ya. Ini kita klik yang di bawah, apply ya. Di bawah ini ada apply, klik apply, nanti akan muncul berita yang khusus berkaitan dengan US dollar. Sehingga yang ada di sini untuk hari ini ya, untuk hari ini today itu ada jam 19.15, ada jam 19.30. 19.15 itu nanti dampaknya besar, ada bintang 3. 19.30 ada bintang 3 juga ya. Nanti kita akan lihat bagaimana jelang-jelang berita itu ya. Nanti satu saat akan kita undang bareng-bareng ya, nanti melihat berita itu bagaimana cara membaca secara live ya. Kalau seperti ini kan tidak bisa.
minimal tahu cara membacanya. Atau kita bisa gunakan dailyfx.com. dailyfx.com sama halnya yang tadi, kita jangan lupa untuk time zone-nya GMT +7, kemudian country-nya ini pilih yang United States saja, Amerika. Yang dampaknya di importance-nya ini pilih yang high impact dan medium impact. High impact di sini ditunjukkan dengan warna merah, medium impact ditunjukkan dengan warna orange ya. Beda di investing tadi ada bintang 2, bintang 3. Nanti di forexfactory.com sama, ada high impact warna merah dan medium impact warna orange. Jadi nanti malam itu 19.30 ada berita berdampak besar ya. Jadi hindari di jam ini untuk entry kalau kita tidak tahu ya. Jangan sampai kita hanya berkutat di situ ya. Kita hanya masuk entry buy asik di situ tanpa tahu jam 19.30 ada berita. Begitu lihat tiba-tiba marketnya melesat dengan cepat. Ya, kita kaget ada apa ini, ada apa ini. Karena kita tidak baca berita. Tidak lihat jadwal beritanya. Dan ini sangat mempengaruhi terhadap pergerakan pasar. Sangat mempengaruhi ya. Secara detail nanti di jam-jam seperti ini kalau ada berita nanti kita bareng-bareng ya. Sehingga tidak mungkin pasar itu bergerak dalam hitungan detik cepat sekali ya tanpa ada berita. Yang ada bertahap nantinya. Kalau dia bergerak kuat biasanya bertahap. Kalau tidak ada berita itu selalu bertahap dan itu selalu ada petunjuknya nanti. Nah, cara mengetahui bagaimana petunjuknya nanti kita bahas di teknikal ya. Kita kembali lagi ke materi risk management atau recovery ini tadi. Oke, yang pertama dengan cara cut loss tadi atau stop loss. Kita bisa batasi per transaksi berapa. Yang kedua dengan cara switch atau switching. Switching ini dengan cara mengganti posisi. Mengganti posisi itu misalkan kita entry buy, marketnya berbalik turun, buy-nya kita tutup ganti sell, ikut sell. Nah, yang ketiga adalah averaging. Ini artinya menambahkan. Menambah itu menambah posisi, bisa juga menambah dengan lotnya. Jadi perbandingannya begini, kalau saya tunjukkan begini ya, kira-kira seperti ini ilustrasinya, biar nanti ada gambaran recovery yang seperti apa nanti yang bisa kita terapkan di sana. Mungkin kita